warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Saran Veronica Tukimin, mahasiswa keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 7 dengan NIM 1814201076. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah keperawatan gerontik, yaitu perumusan diagnosa keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Makalah ini untuk memenuhi proyek ujian tengah semester keperawatan gerontik dengan dosen pengampu yaitu Dr. Wiwit Haryanto, Nurse Eskop MMR. Lanjut, ada definisi di mana komunikasi dengan lansia ini harus memperhatikan faktor fisik, psikologi, lingkungan dalam situasi individu, harus mengaplikasikan keterampilan komunikasi yang tepat. Di samping itu juga memerlukan pemikiran penuh serta memperhatikan waktu yang tepat. Selanjutnya ada karakteristik lansia. Berdasarkan usianya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengelompokkan usia lanjut menjadi 4 macam, meliputi yang pertama itu usia pertengahan atau middle age, kelompok usia dengan 45-59 tahun. Yang kedua itu ada usia lanjut atau elderly, di mana kelompok usia antara 60-70 tahun. Yang ketiga itu ada usia lanjut usai atau old, kelompok usia antara 75-90 tahun, dan yang keempat itu ada usia tua atau very old, kelompok di atas 90 tahun. Lanjut, ada pendekatan perawatan lansia dalam konteks komunikasi. Yang pertama itu ada pendekatan fisik, di mana mencari informasi tentang kesehatan, kebutuhan, kejadian yang dialami, dan perubahan fisik organ tubuh. Yang kedua itu ada pendekatan psikologi. Untuk melaksanakan pendekatan ini, perawat berperan sebagai konselor, advokat, sebagai sahabat yang akrab bagi klien. Dan yang ketiga itu ada pendekatan sosial. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berinteraksi dalam lingkungan. Dan yang terakhir itu ada pendekatan spiritual. Lanjut, ada teknik komunikasi pada lansia. Yang pertama itu ada teknik asertif, di mana adalah sikap saling menerima dan memahami. Yang kedua itu ada responsif, di mana merupakan bentuk perhatian perawat kepada klien. Yang ketiga itu ada fokus. Sikap ini merupakan upaya perawat untuk tetap konsisten terhadap materi komunikasi yang diinginkan. Yang keempat itu ada suportif, klarifikasi, dan sabar dan ikhlas. Lanjut, ada hambatan komunikasi pada lansia terbagi atas dua, yaitu agresif dan non-asertif. Agresif itu seperti berusaha mengontrol dan mendominasi orang lain, meremehkan orang lain, mempermalukan orang lain. Sedangkan yang non-asertif itu seperti menarik diri bila diajak berbicara, merasa tidak berdaya, merasa tidak sebaik orang lain atau rendah diri, dan tampil pasif atau diam. Lanjut, ada teknik perawatan lansia pada reaksi penolakan. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi klien lansia dengan reaksi penolakan. Antara lain itu yang pertama, kenali segera reaksi penolakan klien. Yang kedua, orientasikan klien lansia pada pelaksanaan perawatan diri sendiri atau mandiri. Yang ketiga itu libatkan keluarga atau pihak keluarga terdekat dengan tepat. Kita masuk pada poin dari pembahasan ini, yaitu perumusan diagnosa keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Nah, asuhan keperawatan gerontik menurut Depkes RI tahun 1993 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan, bimbingan kepada lanjut usia yang diberikan oleh perawat. Nah, diagnosa keperawatan gerontik ini merupakan satu kesatuan dari sebuah proses keperawatan yang menjadikan landasan untuk memberikan tindakan yang dibutuhkan. Nah, diagnosis keperawatan ditetapkan berdasarkan analisis dan interpretasi data yang diperoleh dari pengkajian keperawatan pada klien lansia. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Hai teman-teman dan adik-adik yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, ayo gabung dan mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI adalah perguruan tinggi yang berkualitas
berkualitas dan profesional dalam menghasilkan perawat-perawat yang profesional.